Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Ibu Liza Asifa dan teman-teman semua. Perkenalkan, saya Rike Fitrianingsi yang akan bertugas sebagai moderator dalam presentasi kelompok 3 pada kesempatan kali ini. Adapun pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan materi dengan judul Merancang Sistem E-Bisnis. Adapun anggota kelompok 3 yang pertama ada Cindy Aulia Afiliani dengan NIM 091, Rike Fitrianingsi 092, Ziab Zahab 102, Uswatun Hasana 114, Lola Aprilia Fernanda Putri 118, Rama Eka Safitri 119, Suci Romadona 121, dan yang terakhir Salsabila Juliana dengan NIM 124. Selanjutnya pendahuluan. Sistem dalam e-bisnis sangat bergantung dan dipengaruhi dengan kebutuhan dan model bisnis yang akan dilakukan. Artinya, kebutuhan sistem akan berbeda antara satu model bisnis dengan model bisnis lainnya. Selanjutnya, tujuan menggunakan teknologi e-bisnis. Yang pertama, direct fan business, memaksimalkan nilai pelanggan dan memungkinkan pengembangan bisnis dengan cara yang baru. Yang kedua, mengubah sudut pandang kompetitif dan saluran distribusi. Yang ketiga, memperluas jangkauan pasar. Dan yang terakhir, meningkatkan kecepatan bisnis, menyederhanakan interaksi, meningkatkan harapan pelanggan. Selanjutnya, ada tahapan-tahapan perencanaan keberhasilan e-bisnis dengan menggunakan metodologi overview. Yang pertama ada Beijing. A. Mulailah dengan mendapatkan dukungan manajemen eksekutif dan sponsor bisnis. B. Mengidentifikasi tujuan bisnis untuk menyelesaikan rencana bisnis dan inisiatif. C. Identifikasi tim dari individu-individu yang akan terlibat. D. Garis besar proses perencanaan yang akan digunakan. E. Mengembangkan rencana komunikasi, menguraikan bagaimana anggota organisasi tim dan akan tetap mengikuti kegiatan. F. Akhirnya mengumumkan proyek kepada organisasi. Yang kedua ada diagnos. A. Mendiagnosis tren dan bagaimana mereka dapat mempengaruhi organisasi. B. Dokumen lingkungan saat ini dan mendiagnosis kekuatan dan bidang perbaikan. C. Mengidentifikasi para pemangku kepentingan dan mendiagnosis proses mereka. D. Mendiagnosa industri dan dampak eksternal serta nilai rantai. E. Bisnis mendiagnosis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Yang ketiga ada develop. A. Mengembangkan proposisi nilai serta pengiriman proposisi. B. Mengembangkan strategi e-bisnis dan metrik untuk mengukur keberhasilan dan kemajuan dari strategi. Yang keempat ada define. A. Tentukan peluang tertentu serta kompetitif situasi. B. Tentukan prioritas. Dan yang kelima ada determine. A. Menentukan dampak ke arsitektur aplikasi bisnis, infrastruktur teknis, proses bisnis, sistem informasi proses, dan orang atau organisasi. Yang keempat ada desain. Desain tampilan dan nuansa yang diperlukan untuk melaksanakan strategi dan nilai proposisi, identifikasi, navigasi, dan layar desain. Yang ketujuh ada deliver, menyampaikan strategi dan desain dengan mengembangkan pengujian, pelatihan, dan pelaksanaan. B. Mempromosikan dan memasarkan e-bisnis, situs, dan fungsionalitas. Yang kedelapan ada diskusi. A. Diskusi hasil usaha e-bisnis dengan mendapatkan umpan balik dan menganalisis. B. Menentukan tindakan yang diperlukan. Selanjutnya, infrastruktur e-bisnis adalah arsitektur hardware, software, konten, dan data yang digunakan untuk memberikan layanan e-bisnis untuk karyawan, pelanggan, dan mitra. Selanjutnya, proses e-bisnis. Proses bisnis adalah arus kerja dari seperangkat aktivitas dan bahan baku informasi dan pengetahuan. Proses juga mengacu pada cara unik di mana manajemen memilih untuk mengkoordinasikan pekerjaan. Setiap bisnis dapat dilihat sebagai sekumpulan proses bisnis. Proses bisnis itu ada 4. Yang pertama itu proses modeler, yang kedua proses ID, yang ketiga proses portal, dan keempat proses monitor. Yang pertama yaitu proses modeler.
Tahap awal untuk merancang model bisnis digital, di sini perusahaan menentukan bagaimana bisnis akan dijalankan secara online, termasuk model pendapatan, alur kerja, sistem pembayaran, serta interaksi dengan pelanggan dan mitra. Contoh mendesain e-commerce dan menentukan apakah bisa menggunakan model B2B, B2C, atau C2C. Yang kedua yaitu proses ID. Tahapan ini menciptakan dan mengembangkan gagasan bisnis digital baru. Tahapan ini dilakukan brainstorming untuk menentukan peluang bisnis berbasis teknologi dan inovasi produk digital atau layanan berbasis internet. Contohnya itu ide membuat aplikasi jual beli sayur online untuk petani lokal. Yang ketiga yaitu proses portal. Proses portal dalam tahapan ini membangun platform digital atau portal bisnis. Portal ini menjadi sarana untuk interaksi antara perusahaan dengan pelanggan, pemasok, atau karyawan. Contohnya itu pembuatan website e-commerce, aplikasi mobile, atau sistem manajemen pelanggan atau CRM. Yang terakhir yaitu proses monitor. Dalam tahapan ini pemantauan dan evaluasi seluruh aktivitas bisnis digital. Di sini dilakukan analisis performa penjualan online, kepuasan pelanggan, serta traffic web, serta aktivitas strategi digital. Contohnya itu menggunakan Google Analytics untuk mengevaluasi performa situs web dan membuat perbaikan strategi pemasaran. Kebijakan publik dalam e-bisnis menyangkut regulasi yang mengatur jalannya e-bisnis agar dapat sesuai dengan hukum dan aturan-aturan yang berlaku pada suatu negara. Hal yang mungkin dihadapi berkaitan dengan kebijakan publik adalah: 1. Bagaimana mengadaptasi mekanisme transaksi formal yang secara hukum dilindungi, yaitu tanda tangan dan saksi-saksi. Yang kedua, bagaimana mempresentasikan dokumen-dokumen legal di dalam internet yang pada dasarnya merupakan file-file komputer yang mudah digandakan dan disebarluaskan tanpa seizin yang dimiliki. Yang ketiga, bagaimana memastikan bahwa yang bersangkutan adalah benar-benar orang yang diatasnamakan dalam dokumen-dokumen legal terkait autentifikasi. Yang keempat, tanggal dan waktu yang mungkin berbeda antar negara atau lain sebagainya. Selanjutnya yaitu aspek legalitas. Aspek legalitas juga haruslah diperhatikan agar tidak terjadi pelanggaran hukum dalam proses e-bisnis yang dijalankan. Di antaranya, yang pertama, perangkat hukum yang jelas, yaitu legalitas dan dokumen perusahaan, HKI dan pajak. Yang kedua, transparansi dalam pelayanan, peraturan dan persyaratan, yaitu perlindungan konsumen. Yang ketiga, pertukaran dan pemrosesan data bisnis secara elektronik, yaitu keamanan pertukaran data atau tanda tangan digital, dan kekuatan pembuktian data elektronik serta penyelesaian sengketa. Produk hukum e-bisnis di Indonesia. Untuk merancang sistem e-bisnis, hal yang dilakukan adalah perencanaan. Hal ini terkait dengan strategi tools yang dipakai, yaitu yang pertama, membeli software e-bisnis siap pakai. Kelebihannya adalah lebih simpel karena bisa dipakai langsung, kemudian mudah dipelajari dan mudah diimplementasikan, lalu support service. Lalu kelemahannya susah dimodifikasi, tingkat integritas dan software lain rendah. Kemudian yang kedua, membuat sendiri dengan divisi IT. Kelebihannya adalah fleksibel tinggi dan mudah dimodifikasi. Kemudian kekurangannya biaya besar dan harus memiliki SDM dan divisi yang mumpuni. Lalu yang ketiga, pembelian komponen atau modul dan mengintegrasikan modul-modul yang ada dan didiskustominasi sesuai kebutuhan perusahaan. Kelebihannya adalah mudah, kemudian bisa dilakukan perubahan secara cepat, tingkat skalabilitas dapat disesuaikan, lalu kelemahannya kemungkinan penurunan kinerja software, lalu perusahaan harus memiliki blueprint. Lalu yang keempat, tools alternatif. Tools alternatif gratis dan powerful yang dapat digunakan antara lain seperti PrestaShop, Joomla+, Virtuemart, WordPress, dan lain sebagainya. Kelebihannya adalah mudah dan gratis, lalu gampang dikustomisasi. Lalu kekurangannya, kemungkinan kemiripan sistem antar pengguna sangat besar.
Selanjutnya, tahapan membangun sendiri sistem informasi e-bisnis. Pertama, tentukan ide dan produk Anda. Kedua, research atau riset pasar. Yang ketiga, kumpulkan konten. Yang keempat, membeli nama domain. Yang kelima, beli atau tentukan server hosting. Yang keenam, web design dan program. Yang terakhir, promosikan website atau sistem Anda. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.